warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kamarudin Salim, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang ada di dalam bab 2 dari buku karya Kamarudin Salim dan Efriza yang berjudul Sosiologi Politik, Sejarah, Analisis, dan Dinamika Perkembangan Konsep. Sebelumnya, saya Putri Nur Laila selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan jalannya presentasi kali ini. Kemudian, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Rizka Chania, Aldi Kipran Ardian, Rizka Ramadanti Iskandar, Faifa Zahri Irianda, Yunda Nur Fahira, dan Syefiani Laili. Seperti yang kita ketahui, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dan politik merupakan penyelenggaraan atau proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh publik pemerintah. Sehingga sosiologi politik menurut Damsar 2012 adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan politik. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya akan disampaikan oleh Rizka Chania. Sosiologi yang merupakan himpunan ilmu sosial tidak memiliki banyak ketersinggungan dengan ilmu alam seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Dikarenakan di dalam pembelajarannya dan analisisnya, ilmu alam mempelajari ilmu fisik, di mana hal tersebut akan selalu sama dalam waktu yang cukup panjang. Sedangkan sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari manusia dengan segala perilaku dan interaksinya yang dapat berubah kapan saja dalam rentan waktu yang singkat. Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, dan ilmu antropologi tentunya memiliki banyak keterkaitan dan ketersinggungan dengan sosiologi. Dikarenakan objek analisis pembelajarannya sama, yakni interaksi dan perilaku manusia di dalam lingkungan masyarakat. Namun dapat kita lihat perbedaan yang cukup jelas bagaimana perbedaan dari ilmu-ilmu tersebut dengan sosiologi dan bagaimana sosiologi juga memiliki ikatan dalam pembelajarannya dengan ilmu tersebut melalui batas-batas tertentu. Yang pertama, sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang memiliki perhatian terhadap kekuasaan, karakteristik, dan kegiatan pemerintah serta aktivitas politik di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam ilmu ini, cara sosiolog mempelajari bagaimana suatu institusi seperti keluarga dapat mempengaruhi sikap politik seseorang dan keberlangsungan pemungutan suara. Yang kedua, sosiologi dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Di dalam ilmu ini, sosiologi mempelajari bagaimana distribusi barang-barang ekonomis mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang ketiga, sosiologi dan ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau. Dan di dalam ilmu ini, sosiologi mempelajari bagaimana peristiwa masa lalu mampu menjelaskan suatu peristiwa di masa kini atau bahkan mampu memprediksi masa yang akan datang. Yang keempat, sosiologi dan ilmu psikologi. Ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku individual seseorang yang dimana mencakup otak, sistem saraf, pengetahuan pemikiran, perasaan, motivasi, dan kepribadian, serta perilaku abnormal. Di dalam ilmu ini, para sosiolog menaruh perhatian dalam pengujian bagaimana pengalaman itu berbeda di antara grup-grup sosial yang dipengaruhi oleh masyarakat. Yang kelima, sosiologi dan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di dalam teorinya terdapat banyak sumbangan dari ilmu sosiologi, seperti misalnya paradigma konflik.
Karena kuatnya ikatan antara kedua ilmu ini, maka lahir sebuah sub-kajian yaitu sosiologi komunikasi, yang dimana dalam pembelajarannya menganalisis hubungan dan komunikasi yang kemudian menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara individu. Yang keenam, sosiologi dan ilmu antropologi. Antropologi ini merupakan suatu ilmu biologis yang mempelajari spesies manusia dan perbedaan antara berbagai ras dan kelompok sosial. Di dalam kajiannya, ilmuwan mempelajari kebudayaan dan cara berkehidupan dalam berbagai lingkungan masyarakat yang umumnya dalam lingkup kecil, non-industrial, dan tradisional. Sedangkan sosiologi lebih mempelajari masyarakat yang sudah kompleks dan modern. Kedua ilmu ini tidak dapat dipisahkan dalam perkembangannya karena sangat penting dan sangat berguna untuk memahami perkembangan intensitas hubungan antar manusia dan antar bangsa-bangsa. Masuk pada materi yang kedua, yaitu lingkup kajian sosiologi politik yang akan disampaikan oleh Shefiani Laili. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara. Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-kondisi sosial mengenai penetapan kebijakan-kebijakan publik oleh pemerintah. Fokus ahli kajian sosiologi adalah tentang pengaruh kelompok-kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengkaji bagaimana pengaruh masyarakat terhadap norma-norma rezim. Kemudian sosiologi politik itu memiliki 6 ruang lingkup. Yang pertama itu pembahasan mengenai proses terbentuknya kepolitikan, yang kedua itu pembahasan mengenai perilaku politik, yang ketiga itu pembahasan mengenai sistem sosial, yang keempat pembahasan mengenai perkembangan dan perilaku politik, yang kelima itu pembahasan mengenai sebab-sebab dan tujuan-tujuan politik, yang keenam itu pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan interrelasi politik. Maka fokus kajian ahli sosiologi adalah kekuasaan masyarakat. Mengingat bahwa objek sosiologi politik itu kekuasaan dalam masyarakat, maka sosiologi politik adalah studi mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, serta antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu peranan sosiologi politik yang akan disampaikan oleh Faifa Zahri Irianda. Pokok pada peranan sosiologi itu adalah mengetahui dan menjelaskan sistem-sistem politik yang diputuskan oleh negara dan bagaimana merespon masyarakat yang merupakan sumbangsi dari dua ilmuwan, yaitu David Aston dan Gabriel Elmon, yang telah memperkenalkan teori sistem politik. Dapat disimpulkan bahwa peranan sosiologi politik diantaranya adalah 1. Menjelaskan dan mengetahui tata kelakuan politik. 2. Menjelaskan dan mengetahui interaksi antar komponen politik. Yang ketiga, menjelaskan dan mengetahui masalah-masalah politik dalam masyarakat. Yang keempat, menjelaskan dan mengetahui struktur sosial dan struktur politik. Yang kelima, menjelaskan dan mengetahui tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Serta yang keenam adalah menjelaskan dan mengetahui proses pembangunan politik. Menurut Baswori, dapat disimpulkan bahwa peranan sosiologi politik itu bersifat menyeluruh dalam menjelaskan dan mengetahui berbagai persoalan yang terkandung dalam sosiologi politik. Masuk pada materi yang keempat, yaitu aliran pemikiran sosiologi politik yang akan disampaikan oleh Yunda Nurfahira. Dalam sosiologi politik, terdapat beberapa aliran pemikiran yang dapat diidentifikasi seperti positivisme, empirisme, strukturalisme, dan marxisme. Aliran pemikiran positivisme itu berasumsi pemikiran yang melihat tidak adanya perbedaan penting di antara ilmu sosial dan ilmu alam, sehingga aliran pemikiran ini menyajikan suatu hubungan kasual terhadap peristiwa-peristiwa sosial. Positivisme yang melahirkan reorientasi radikal ilmu politik karena mengarah pada sudut pandang ilmu alam yang menyebabkan aliran pemikiran positivisme ini memperoleh ruang untuk adanya berbagai perdebatan. Lalu aliran pemikiran yang kedua adalah empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah haruslah berdasarkan pada pengujian dan pengamatan melalui pengumpulan fakta tertentu yang secara pasti ada di dalam ilmu-ilmu sosial. Empirisme juga menyatakan
bahwa ilmu pengetahuan bukan berkembang lewat pengumpulan fakta yang diobservasi secara langsung, melainkan lewat elaborasi konsep yang merumuskan fakta dan menentukan kedudukannya. Lalu berikutnya ada aliran pemikiran strukturalisme yang memiliki perbedaan antara aliran empirisme dengan aliran ini, yaitu perumusan penyertaan universal tentang struktur sosial dan unsurnya. Lalu ada ciri kultural atau cultural codes, dan dalam strukturalisme sendiri sumber utamanya adalah hal struktur antropologi dan linguistik dapat ditelusuri dalam doktrin epistemologis Prancis dalam karya Bachelard. Lalu aliran pemikiran terakhir adalah Marxisme, yang memberikan kerangka fundamental terhadap bentuk-bentuk masyarakat, menguatnya segala keyakinan, memunculkan jenis masyarakat baru sehingga mengarahkan pada adanya tindakan politik dalam masyarakat, dan juga merupakan aliran pemikiran yang kokoh dengan teori-teorinya dan menunjukkan ciri-ciri dari kemampuan menyajikan sejumlah pembuktian dan mengujinya dengan cara yang sistematis dan teliti. Dan materi yang terakhir atau materi kelima mengenai pendekatan dan metodologi sosiologi politik, yaitu akan disampaikan oleh Rizka Ramadanti Iskandar. Selanjutnya, pendekatan dan metodologi sosiologi politik. Pendekatan merupakan orientasi khusus atau titik pandang yang digunakan dalam studi di lingkup sosiologi politik. Ahli sosiologi politik biasanya mempelajari masalah-masalah seperti kondisi apa yang menimbulkan tertib politik atau kekacauan politik dalam masyarakat, mengapa sistem politik tertentu dianggap sah atau tidak oleh warga negara, lalu mengapa sistem politik tertentu stabil sedangkan yang lainnya tidak, mengapa ada pemerintahan yang demokratis dan totaliter, dan mengapa pula ada pemerintahan yang merupakan kombinasi antara keduanya. Lalu faktor apa yang menyebabkan variasi pada sistem kepartaian, taraf partisipasi politik, dan angka rata-rata pemilihan suara. Masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan 8 pendekatan-pendekatan umum yang ada di dalam lingkup sosiologi politik. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan historis ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan fakta atau peristiwa dan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lampau. Pendekatan historis dilakukan secara sistematis dan objektif melalui proses pencarian, evaluasi, dan penafsiran bukti-bukti yang dapat dipakai untuk mempelajari hal-hal yang ada di masa lalu. Terdapat 2 jenis sumber untuk pendekatan ini, yaitu sumber pertama dan sumber kedua. Contoh dari sumber pertama yaitu dapat berupa dokumen reliks atau artefak. Sedangkan contoh sumber kedua dapat berupa buku sejarah, artikel, dan ensiklopedia. Yang kedua ada pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang membandingkan data-data atau gejala-gejala politik mengenai fenomena yang sama atau fenomena yang berlawanan dari suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga ada pendekatan institusional. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam studi yang memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalistik, di mana tingkah laku politik selalu berlangsung di dalam suatu kerangka institusional. Karenanya, tingkah laku maupun lembaga-lembaga tidak dapat dijelaskan secara tepat tanpa memahami keduanya sekaligus. Yang keempat, ada pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral ini memperhatikan secara khusus tingkah laku atau perangai individu. Pendekatan ini menekankan individu sebagai unit dasar dari analisis politik. Yang kelima, ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini berangkat dari suatu anggapan bahwa satu sistem cenderung mencari sasaran-sasaran khusus serta suatu fenomena dalam masyarakat politik atau terkait dengan tujuan dalam sebuah sistem. Peran individu selalu dihubungkan dengan fungsi pada satu sisi dan sistem pada terkait dengan tujuan dalam sebuah sistem. Peran individu selalu dihubungkan dengan fungsi pada satu sisi dan sistem pada sisi yang lain. Yang keenam ada pendekatan plural.
Pendekatan plural ini melihat bahwa masyarakat terdiri dari kelompok yang beraneka ragam. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antar kelompok di masyarakat. Yang ketujuh ada pendekatan struktural. Seperti yang dikatakan oleh Ronald H. Chilcotin, di mana fungsi-fungsi yang ada di suatu negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, bukan mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik. Yang terakhir ada pendekatan developmental. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua, di mana mobilitas sosial dianggap akan mendorong terciptanya demokrasi, tetapi juga mengarah pada instabilitas politik. Adapun metode-metode yang digunakan pada studi sosiologi politik yaitu metode kuantitatif yang berupa angka dan metode kualitatif. Dan yang terakhir, pembacaan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Dan kesimpulan ini akan dibacakan oleh Aldi Gibran Ardian. Kesimpulan, ilmu sosiologi tentunya tidak terdapat banyak ketersinggungan yang signifikan dengan ilmu-ilmu alam dikarenakan di dalam pembelajaran dan analisisnya ilmu alam yang mempelajari ilmu fisik seperti fisika, kimia, dan biologi merupakan suatu pembahasan yang bersama dalam jangka waktu yang panjang. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masuk ke dalam bagian himpunan ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat juga, sama seperti halnya sosiologi, namun di dalam beberapa ilmu sosial lainnya terdapat batas-batasan tertentu di dalam menjadikan kehidupan manusia ataupun masyarakat sebagai analisis ilmunya. Ilmu politik yang memiliki perhatian terhadap kekuasaan, karakteristik dan kegiatan pemerintah serta aktivitas politik di dalam lingkungan masyarakat. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, serta konsumsi barang-barang dan jasa. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku individual manusia, di mana dia dalam pelajarannya mencakup tentang otak, sistem saraf, pengetahuan, pemikiran, perasaan, motivasi, kepribadian, dan perilaku abnormal. Misalnya saja paradigma konflik dari Karl Marx dan Habermas yang kemudian menyebabkan lahirnya teori-teori kritis dalam kajian komunikasi. Dalam sosiologi terdapat subkajian yaitu sosiologi ilmu komunikasi. Untuk lebih memfokuskan pembelajaran sosiologi di dalam ilmu komunikasi yang dimana di dalamnya mempelajari hubungan komunikasi yang kemudian menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu. Baiklah, sudah ada di penghujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang telah memaparkan materi secara jelas dan ringkas. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya kepada presentasi kami hari ini, mohon disampaikan di kolom chat YouTube ini atau di grup diskusi WhatsApp yang ada. Atas kurang lebihnya penyampaian materi dan perbuatan yang kami lakukan, apabila kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.